Bidatangan. Seru sih karena ya ketemu Westlife, Aisyah, udah itu seru banget sih. Berarti lumayan gitu ya. Buat atasannya Mbak Neza nih ya, mohon maaf sekali ini untuk pertanyaan di sela-sela kita ngobrol aja gitu. Gak ya. apa-apa. Naikin ya gajinya ya. Enggak bercanda Pak, Bu. Jangan lupa apa, Yulia? Jangan lupa apa? Kita semua lupa gitu ya. Hai creator, selamat datang di Bising, bincang santai di kreatif. Nah, di episode Bising yang ketiga kali ini akan ada aku, Safitri, dan juga Yulia selaku host yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Nah, di sini kita bakal ada Bidatangan. Jadi di sini kita akan kedatangan tamu, Bintang tamu, yaitu Kak Neza. Tepuk tangan dulu buat Kak Neza. Kak Neza ini alumni Kreating angkatan 20. Halo Kak Neza, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah so far baik. Nah, kita kemarin kan abis hektik UAS nih, sekarang kita udah liburan semester. Kalau Kak Neza sendiri kesibukannya apa sih? Kalau aku sekarang lagi ngambil beberapa freelance, terus habis itu juga ada kerjaan dan nunggu wisuda aja sih. Nunggu wisuda. Kayaknya semua orang yang kuliah ini menunggu wisuda gitu ya. Kita juga ya. Iya, tentunya walaupun kita belum sempro semhas, ya udahlah. Berarti kesibukannya menunggu wisuda juga ya Mbak, salah satunya. Bulan depan insya Allah. Insya Allah. Kita doakan yang terbaik buat Mbak Neza ya teman-teman ya. Amin. Oke. Nah, kalau aku sendiri ini kan dari Litbang ya Mbak, dari Litbang, dan juga aku ambil copywriter nih. Ini ada di sini teman-teman yang belum tahu ya, ini jasnya. Nah, kalau si Yulia ini dari Humas dan juga ambil apa? Project Job kreatifnya? Manager. Project Manager. Nah, kalau Mbak Neza sendiri nih, kalau boleh tahu dulu di Kreating ini ambilnya divisi apa? Aku produksi. Produksi. Jadi bagian ngambil konten sih, terus habis itu juga ngedit gitu. Kalau job desk kreatifnya tuh apakah visual ataukah mengambil yang lain Kak Neza? Visual, audio visual aku. Jadi Oh. bagian yang editing konten video-video kayak gitu itu aku. Wow. Sama Kak Dewangga kalau kalian tahu. Oh iya, tepuk tangan lagi teman-teman ya, visual. Karena kenapa kita tepuk tangan, karena visual itu berat ya Mbak ya? Lumayan berat gitu ya. Seberat apa sih Yul? Seberat topik kita selanjutnya. Nanti Oke. kita bahas. Nah, dengar-dengar Kak Neza kan pernah bekerja di kreatif agensi, bener nggak sih Kak? Iya, sempat di pengalaman di kreatif agensi sih. Nah, itu sejak kapan Kak? Itu sejak semester 6. Jadi gini, langsung cerita deh. boleh. Langsung diceritakan aja pengalamannya. Jadi yang pertama itu aku ikut program MBKM. Nah, program MBKM itu ada beberapa magang mitra kan, magang mitra, terus ada studi independen sama apa lagi ya. Yang aku tahu cuma 2 ini sih. Nah, magang mitra ini UPN bekerja sama dengan beberapa perusahaan, ada Jawa Pos, ada Mercury Suara Surabaya, kemudian ada Tirto, dan ada Noah Kreatif. Nah, aku apply CV sama portofolio di Noah Kreatif karena aku sendiri itu udah ada basicnya. Jadi sejak semester 5 itu aku udah sempet jadi content creator di salah satu multi company lah, jualan produk-produk. Dari situ aku jadi content creator sama social media staffnya gitu. Terus ya udah, akhirnya aku ngerasa kalau misalnya mungkin aku kalau apply CV dan apply portofolio di Noah, aku bakal bisa lebih memahami dan lebih memudahkan nanti ketika program magangnya gitu lah. Oh, oke. Berarti sebelum magang itu juga udah apply gitu ya, iya. udah sempat apply gitu. Oke. Kayaknya menarik gitu ya, apalagi konten creator. Yulia yang sering banget bikin konten gitu ya. Di Humas bagian konten juga gitu ya. Oke, karena udah cukup banyak gitu ya Pak portofolionya yang disiapkan juga gitu. Aku sekarang lebih tanya ke kalau di kreatif agensinya gitu ya Mbak. Itu lebih kayak gimana sih Mbak kerjanya? Apakah fleksibel? Apakah bisa WFH di rumah, atau WFC mungkin di kafe gitu, atau kayak gimana? Fleksibel banget sih, karena mungkin ya gini, kita kan kalau kreatif agensi itu kan bekerja untuk klien kan. Jadi nah, setiap klien itu tentu saja kebutuhan dan preferensinya itu berbeda-beda. Jadi mungkin ada klien yang lebih santuy, ada klien yang strict parah. Jadi kalau misalnya santuy ya kita mungkin ketika mengerjakan job desk-nya, ketika mengerjakan proker-prokernya itu ya kita lebih santuy juga. Terus terus mungkin kita juga di industri kreatif. Jadi
kita butuh inspirasi keluar lah. Jadi bos itu sering juga nganjurin kita buat ya udah nggak apa-apa kalau misalnya mau WFC atau mau ke suatu tempat yang intinya lingkungannya itu mendukung buat kita mencari inspirasi ide-ide kreatif kayak gitu sih. Berarti yang penting Fleksibel nyaman gitu banget, ya, Mbak iya. ya. Oke, kenyamanan itu penting teman-teman Nomor ya. satu. Supaya ide-idenya itu tetap terus Benar. muncul gitu ya, Mbak. Benar. Oke, so fleksibel itu ternyata. Nah, ngomong-ngomong soal job desk nih, Kreating sendiri kan merupakan media periklanan yang kurang lebih sistem kerjanya sama kreatif agensi. Bener nggak sih, Kak? Kurang lebih sih sama, iya benar. Kalau semisal di Kreating sendiri itu kan lebih kayak ada, kalau sekarang PM ya Mbak, dulu mungkin di angkatan 20 itu masih DM ya, DM, Iya. terus habis itu ada AD, CW sama visual. Nah kalau di Creative Agency sendiri tuh sama kayak gitu atau Sama, ada Kak. lebih rinci? Sama kayak kalian yang sekarang, jadi yang awal itu ada project manager, ada konten strategi, sama ada konten kreator. Nah project manager sendiri ini tuh juga kerjanya itu bagian kayak awalan dari ngeriset periklanan terlebih dahulu. Jadi kayak konten-kontennya itu nanti mau dibuat seperti apa. Nah, itu tugasnya project manager. Kemudian diarahkan ke konten strategis yang dimana konten strategis ini bekerja untuk membuat planningnya. Jadi konten pilar yang harus digunakan untuk klien itu bagaimana, konten-konten yang cocok itu seperti apa, kemudian juga menganalisa tren seperti itu. Kemudian lanjut ke konten kreator. Nah, konten kreator ini bagian dari eksekusi produksi, kemudian ada editing, visual, dan sampai kurasi kalau misalnya dari kreatif kurasi itu. Oke, mungkin buat Yulia nggak terlalu awam tentang konten pilar gitu ya, karena setahu aku di Humas itu juga ada konten pilar gitu. Berarti intinya kurang lebih sama tapi lebih dirinci lagi gitu ya Mbak ya. Jadi ada job desk-nya lagi sampai ke yang terakhir di konten creator itu tadi. Iya, konten kreator. Oke, nah kalau Kak Neza ini kan jadi content creator. Nah, pasti kan teman-temannya juga ada yang dari job desk lainnya. Nah, proses kreatif di Creative Agency ini dari ide sampai eksekusi atau produksiannya itu kayak gimana sih Mbak? Mungkin boleh diceritain. Dari ide itu mungkin kita awalnya brainstorming dulu ya sama project manager. Jadi kayak dikumpulin antara project manager sama content creator. Jadi kayak diberitahu kalau misalnya klien ini tuh punya preferensi konten yang mintanya seperti ini A, B, C, D, E. Jadi kamu harus bikin konten yang sesuai sama apa yang dimau sama klien. Nah itu sih yang kadang agak sulit karena ya itu balik lagi preferensi setiap klien itu beda-beda ya. Ada yang kayak udah sesuai sama A, B, C, D tapi ternyata masih sama ada yang kurang masih gitu ada ya, yang Mbak, kurang, ya? direvisi lagi nih, revisi lagi. Nah terus udah sampai kadang bahkan udah sampai tahap produksi, tahap eksekusi itu tuh kadang juga masih direvisi masih ada juga, minta lagi masih ada tambahan minta ini itu lagi. gitu ya Mbak. Itu sih yang kadang bikin kita sulit juga. Terus habis itu apalagi ya, sejauh ini sih tidak terlalu mempersulit kita sih sebenarnya, seperti itu. Oke, berarti sebenarnya kalau kita udah biasa ada di dunia kreatif Kreatif agency itu agency. udah itu udah makanan sehari-hari Iya, gitu ya benar. Mbak ya. Tapi kalau semisal emang baru terjun mungkin kayak kok banyak maunya Iya. gitu ya, banyak mintanya gitu ya Mbak ya. Benar. Oke. Nah, kan di kreatif agensi kan terkenal bikin stres nih, Kak. Itu Real real or fucking gitu. Kenapa gitu sih, Kak? Oh, real. Real, tapi mungkin yang bikin stres itu ketika kita lagi kreatif block. Jadi kayak kita udah buntu banget nih sama konten-konten karena kita kan juga sering bikin konten inspirasi kan, kreatif. Jadi ya yang kreatif ini yang bikin kadang kita art block. Tapi itu bisa diakalin dengan kita mungkin kayak ngobrol lah sama rekan kerja kita, kayak ngobrolin tentang konten-konten ini, terus habis itu ya kita keluar, kita refreshing gitu aja sih. Jadi kalau emang stres ya gak usah terlalu dibawa stres banget, tapi kita pasti orang-orang kreatif itu pasti ada kreatif blocknya gitu. Oke, tapi sejauh ini selama Kakak kerja nih ya di Creative Agency itu ada nggak sih Kak dari mungkin dari atasannya atau dari pihak perusahaannya tuh mengadakan kayak emang itu benar-benar fokus buat istilahnya kayak liburannya, refreshingnya Refreshing, gitu. biar nggak- Ada acara tersendiri nggak sih Iya. Mbak? Kebetulan pada saat aku join di sana itu masih belum ada ya, tapi ketika aku ngelihat setelah aku itu ada kok, ada yang memang refreshing ke suatu tempat, kemarin itu ke Jatim Park 1 kalau nggak salah. Waduh, seru Iya, kayaknya seru ya, Mbak, banget. ya. Udah, gitu aja sih. Nah, dari pengalaman Kaneza sendiri nih, ada nggak sih teknik atau metode yang digunakan untuk mengembangkan ide-ide kreatif
di tengah banyaknya deadline project kan ini? Aku lebih kalau aku gini sih, brainstorming sama temen sih. Jadi kayak tetap diskusi sama temen-temen, kayak kita tetap berbagi insight antar konten gitu kan. Jadi kayak ya kalau misalnya emang ada yang bikin stres, ada yang kita tetap kayak ngomongin gitu. Ini aku udah deadline-nya banyak banget nih, tapi aku kok dikasih kerjaan lagi gitu. Nah itu kita bisa saling nge-backup. Jadi hal-hal kayak seperti itu tuh ya udah nggak apa-apa gitu buat kita, asalkan emang diomongin baik-baik gitu. Jadi nggak ada teknik khusus atau metode khusus buat kita kita buat Biar nggak ngontrol stres iya, kita oke. gitu. Tapi lebih ke ini berarti ya kayak sharing aja Sharing gitu aja ya. sih, iya. Aku capek Iya, gitu ya. benar. Aku juga capek sama, ya udah capek bareng-bareng gitu ya. Bener sih, Aduh. lingkungan yang mendukung itu oke banget, Penting banget gitu penting ya. banget. Oke. Kalau semisal ini kan tentang teknik atau metode khusus gitu ya. Kalau semisal kayak di luar pekerjaan deh, di luar pekerjaan yang kayak udah sama-sama stres gitu kan misalkan. Ada nggak sih Kak, kayak misal apa ya, tetap keluarnya itu curhatnya tentang ya tetap kerjaan lagi Tetap gitu. kerjaan lagi. Lebih sering Bahasanya kayak gitu. itu aja. Iya, itu aja, bahasanya Kak. itu aja. Karena ya mungkin kita satu frekuensi ya, jadi kayak ya kerjaannya sama-sama, yang disambatin itu sama semua gitu loh. Oke. Tapi berarti tadi kan sempat dimention kayak di tempat sebelumnya gitu ya Mbak. Ini pindah agensi atau kayak gimana Mbak? Sebenarnya nggak pindah agensi sih. Jadi yang di tempatku yang sebelumnya yang aku part time itu tuh lebih ke kayak PT perusahaan. Nah kalau kan di perusahaan ini aku tuh juga sebagai content creator. Kemudian ya langsung waktu ada magang program MBKM ini aku ikut ke agensi ya, karena aku udah ada basicnya gitu. Oh ya udah ada Jadi, pengalaman udah gitu ada tadi ya, Mbak, pengalamannya. ya. Oke, berarti mungkin nanti bakal ada ini ya Mbak, suatu waktu nanti kita sama teman-teman creating mungkin ya, kita sharing-sharing bareng gitu ya tentang di creative agency bagian content creator gitu ya. Boleh ya Mbak ya. Boleh banget. Supaya kita nanti nggak kaget gitu ya di Iya, dunia kerja seru. gitu. Oke, untuk selanjutnya nih Mbak, proyek apa yang paling berkesan selama bekerja di creative agency? Pasti kan banyak banget ya proyek yang udah Kak Reza lewatin gitu. Pasti ada yang susah senangnya, suka dukanya itu kan pasti ada. Mungkin dari sukanya dulu deh. Dari sukanya itu banyak banget sih sebenarnya, banyak Pol. Cuma ada satu project yang bikin aku terkesan banget. Jadi waktu udah part time ini, jadi setelah magang itu aku nge-handle klien Willow Baby Expo. Jadi Willow Baby Expo ini tuh salah satu toko mainan, bukan toko mainan sih, toko mainan, toko bayi, peralatan mainan seperti itu kan. Nah itu tuh mengadakan event di Grand City yang dimana eventnya itu 3 hari berturut-turut. Nah kebetulan pada saat itu yang nge-handle klien Willow Baby Expo itu aku dan temenku. Aku bagian content creator, temenku bagian project manajernya. Jadi lumayan hectic sih. Itu dari jam 8 pagi udah mulai standby di Grand City sampai jam 10 malam. Itu aku bagian bikin content planningnya juga, eksekusi juga, terus habis itu edit juga dan ngupload di TikTok pun juga gitu. Jadi kayak ya ini yang bikin aku capek tapi seru, karena serunya Jadi pengalaman baru juga gitu jadi ya Mbak? pengalaman, dan kayak aku ketemu orang-orang baru gitu loh, orang-orang banyak, terus habis itu ada artis-artis juga gitu kan. Jadi kayak ya seru sih. Terus ya cuma emang hectic banget dari jam 8 sampai jam 10 malam, bagian ngedit konten, bikin konten dan gitu-gitu. Jadi intinya nggak Eksekusi, apa-apa lah, iya, nggak apa-apa, capek. Yang penting ketemu artis. Bener. Terus itu salah satunya ya Mbak ya? Salah satunya, tapi yang lebih nge-boomnya ini malah ketika aku udah freelance. Jadi Noah ini kan juga nge-handle salah satu klien namanya itu Majestic. Majestic ini wedding organizer yang mana mereka itu pada saat itu kliennya Majestic itu Gwen Ashley, tahu nggak? Rian Haris dan Gwen Ashley yang weddingnya sempat viral, Crazy Rich Surabaya. Oh iya tahu. Itu aku bikin kontennya juga sih di situ. Jadi kayak H-4. Jadi biasanya itu aku tuh cuma waktu bagian resepsinya aja, Jadi tapi pas waktu Gwen Ashley ini aku malah sebelum resepsi itu tuh udah ada disuruh bikin konten dan lain semacamnya. Tapi ya seru sih karena ya ketemu Westlife, Aisyah, udah itu seru banget sih. Berarti lumayan gitu ya, semacam kayak konser ini, dapat konser gratis gitu Mbak. Iya. Oke. Karena ini tadi kan kayak udah bahas
stresnya di dunia creative agency itu kayak gimana, cara ngatasinya mungkin kayak sharing-sharing sama teman-teman gitu kan. Ini agak lucu sih ya pertanyaannya ya. Kalau atasan kadang-kadang bikin stres gak sih Mbak? Atasan enggak, justru atasanku itu orangnya humble parah, friendly, bukan Gen Z sih, tapi emang beliau Ngerti itu, situasi kondisi ngerti gitu ya, Mbak? situasi kondisi. Terus habis itu kayak ketika karyawannya itu tahu dia lagi kayak stres itu ya kayak langsung kayak diguyonin gitu loh. Terus seru sih orangnya, emang kayak humble parah, friendly gitu aja sih. Iya, soalnya kok biasanya atasan yang baik itu berpengaruh banget sama kinerja Iya, juga ya kan. mental sih ya yang paling penting mental ya. health. Menjaga mental di saat kerja yang sangat hektik gitu ya. Buat atasannya Mbak Neza nih ya, mohon maaf sekali ini untuk pertanyaan di sela-sela kita ngobrol aja gitu ya. Karena tadi udah di review bagus, naikin ya gajinya ya. Nggak bercanda Pak Bu. Oke. Karena tadi kan mungkin aku nanyanya itu tentang di creative agency ya Mbak ya. Pengalaman yang paling menarik gitu kan. Ada nggak sih Mbak pengalaman atau project yang dilakuin sama Mbak Neza itu jadi inget, wah ini nih aku pernah dapet ini di ilmunya di creating gitu. Ada nggak sih Mbak projectan yang kayak gitu? Atau semuanya mengingatkan kayak, aduh, Aku udah pernah semua di creating ini. Ini aku udah bisa semua ini di creating. Sebenarnya nggak juga ya, cuma yang paling berkesan itu ya ketika pembuatan konten sama copywritingnya. Jadi di creating aku udah belajar tentang copywriting, terus habis itu bikin konten yang hooknya gimana yang biar menarik perhatian. Nah itu aku aku ini sempat belajar nih di creating, otomatis aku aplikasikan di Noah Kreatif. Oke. Kalau bicara soal hook nih ya Mbak, yang paling sering deh yang digunain sama Mbak Reza ini kayak gimana? Kebanyakan kalau misalnya aku ngelihat itu malah kayak POV, jadi kayak POV ketika bla 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 gitu. Tapi emang balik lagi semua itu tergantung sama preferensinya setiap klien. Jadi ada klien yang minta kayak agak sensasional gitu, jadi kayak bener-bener mungkin ada ya satu, aku kasih contoh ya. Boleh. Ada satu klien yang mereka itu kliennya itu jual minuman kolagen, jadi kayak POV Nikita Mirzani aja minum kolagen ini, masa kalian enggak sih, kayak gitu. Terus banyak sih jedak-jeduk, seru sih kayak gitu. Paling sering deh Mbak dari klien itu yang kayak gimana? Yang paling sering banget? Yang paling sering banget apanya nih? Yang paling sering banget apanya? Ya mintanya itu kayak gimana? Mau dibikinin kontennya itu yang kayak gimana? Kayak ini sih, lebih ke fun-fun aja sih. Kalau misalnya kebanyakan dari klien itu yang fun-fun aja, terus yang relate sama tren kayak gitu-gitu aja. Itu kayaknya yang paling penting itu ya, yang paling sering dilakuin gitu ya. Mungkin nanti si Yulia boleh belajar ya konten-konten apa aja nih ya. Kita tampung gitu ya, kita tampung untuk creating ke depannya. Oke. Nah, mungkin sebelum aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya Mbak. Pertanyaan gimana ya enaknya ya? Ini dulu apa ini dulu? Ini apa ini? Ini dulu aja ya. Oke. Nah, kalau tadi kan kita ngomonginnya itu serius, terus yang bikin Mbak Neza ini stres di tempat kerja itu kayak gimana? Boleh kasih tahu nggak sih Mbak ke kita teman-teman creating gitu ya? Fun fact-nya atau poin plusnya kerja di creative agency itu kayak gimana? Networkingnya luas banget. Oke. Karena kenapa? Karena kita kan bekerja untuk klien, otomatis kita sering banget kerja sama pihak-pihak luar. Nah, yaitu kita poin plusnya itu kita jadi kayak mengetahui berbagai macam karakter klien-klien, dan kemungkinan kita juga mengetahui bagaimana karakter kita berkomunikasi dengan klien, seperti itu sih. Sejauh ini yang aku dapetin ya networkingnya luas, kemudian lingkungan kreatif agensi itu yang sangat-sangat mendukung ya. Karena kalau dari kreatif agensiku sendiri itu kebanyakan juga Gen Z, jadi kayak satu frekuensi, sefrekuensi gitu ya. Jadi bisa ngerti lah satu sama lain kondisinya. Bener. Terutama mental health ya kan yang sering dibahas sama teman-teman semua itu. Oke, mungkin ada pesan-kesan nggak sih Mbak buat teman-teman di creating ini gitu untuk kedepannya? Dunia kreatif agensi itu kayak gini loh Dek, kalian tuh harus menyiapkan ini gitu. Ada nggak sih Mbak? Gini sih, kalau dari aku ya, bismillah. Dunia kreatif itu benar-benar bikin kita harus berpikir kreatif, of course. Namanya aja kreatif. Cuma iya benar, cuma ya itu tadi, kamu harus siap meskipun dia itu kerjanya fleksibel, tapi kita harus siap overtime, karena justru fleksibel itu cukup bahaya karena karena kita nggak tahu tiba-tiba jam 8 malam
jam 8 malam kita langsung, Dek ini deadline-nya gimana nih? ada Iya, permintaan. ada Iya, permintaan iya. dari klien gitu Segini, tadi, gitu. Jadi ya siap-siap menguras, sebenarnya bukan menguras mental sih, semuanya tetap ada plus minusnya. Kerja dimanapun itu pasti ada plus Iya, minusnya, betul, cuma betul. ya itu tadi, siap buat art block, siap buat kreatif block, tapi so far seru banget. Seru banget. Intinya seru banget gitu ya. Pasti seru kok. Iya, benar. Apapun pekerjaannya, kalau selama itu juga ada hobi di situ mungkin Iya, jadi benar. Kalau ada passion di situ. ada passion. Oke. Jadi buat teman-teman semua intinya harus semangat gitu ya, Mbak ya. Semangat, Sedia payung sebelum hujan gitu ya. Karena itu tadi sedia apa ya? Deadline-nya kita majuin sendiri Iya, supaya deadline-nya tidak dimajuin ada sama ini, revisi. tidak ada revisi-revisi yang mendadak Iya. gitu ya. Betul. Oke. Nah, apa lagi ya? Mungkin Yulia mau nambahin apa gitu? Mau tanya apa tentang konten-konten mungkin? Gimana ya, kadang kan ada permintaan dari si A seperti ini, terus si B seperti ini, yang mereka tuh nggak bisa disatukan gitu kepalanya. Nah, gitu Iya. gimana sih Kak Neza cara menengahi permintaan yang seperti itu? Gini, karena aku bukan bagian yang kayak gini. Jadi di Noah itu juga ada kayak lobby dan negosiasi. Jadi mungkin antara aku sama ini ya, project manager ya. Kayak klien itu mintanya ABCDE. Sedangkan aku sudah sesuai sama ABCDE, tetapi project manajernya ini yang mungkin kurang. Coba dipoles sedikit kayak gini. Nah, itu tetap ya udah nggak apa-apa, tapi nanti jadi ada tawar menawar lah antara konten. Jadi Kak, mungkin ini kontennya sesuainya seperti ini deh, terus enggak deh Nes, mungkin kayak gini. Jadi itu kita cari jalan tengahnya aja sih gitu. Solusinya ya udah tawar menawar konten antar konten. Oke, jadi kalau bisa aku simpulin ya Mbak, jadi buat teman-teman semua yang ada di creating gitu ya, intinya kalian harus menyiapkannya itu sejak dini. Iya. Portofolio itu penting, kita kumpulkan bersama-sama di creating. Benar. Supaya nanti kedepannya itu sepele di creating mah udah selesai semua gitu ya, Udah bisa. kecil gitu. Justru ini loh, kemarin itu yang magang itu emang kebanyakan di Noah itu kebanyakan anak 3 ini dari creating semua. Wow. Ada Mas Martin sama Mbak Alfi. Oh iya, kayaknya yang Mbak Alfi tuh yang waktu itu sempat, Mbak Alfi yang ini ya? Iya. Oh yang sempat juga Mbak ngisi pemateri juga di Oh, salah satu iya. kelas yang ada di Litbang itu gitu. juga. Kayaknya semua dari Noah gitu ya. Oke, karena tadi juga aku udah simpulin gitu ya Mbak ya, jadi itu tadi juga menutup pembicaraan santai kita. Terima kasih banyak gitu ya, kita mengucapkan terima kasih ke Mbak Neza atas informasi yang sudah disampaikan hari ini. Nah, oke creators, jadi itu tadi obrolan yang bisa menambah insight kita semua gitu ya, baik yang ada di creating ataupun yang ada di luar creating tentang dunia advertising. Betul. Oke, jadi sampai jumpa di Bising episode selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa apa, Yulia? Jangan lupa apa? Kita semua lupa gitu ya. Jangan lupa buat like, Like, comment, comment, dan dan subscribe.